Halo Bruda, kembali lagi bersama saya di Nurca YouTube. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai anime Tensei Shitara Slime Dataken Season 2. Lebih tepatnya mengenai apa saja sih yang akan terjadi di Season 2 tersebut. Oke, kita bahas sedikit demi sedikit ya Bruda. Mari kita mulai. Pada Season 2 ini akan dibuka dengan penyerangan terhadap Rimuru dan Kota Tempest. Pihak yang menyerang adalah Kerajaan Farmas dengan dibantu oleh pihak gereja bagian barat. Pada penyerangan tersebut akan terdapat banyak korban dari pihak Tempest ya Bruda. Apa sih alasan Kerajaan Farmas menyerang Tempest? Alasannya adalah karena masalah jalur dagang, di mana Tempest yang baru-baru ini berdiri membuat perdagangan Kerajaan Farmas menurun. Sebelum adanya Tempest, Kerajaan Farmas merupakan mitra dagang utama untuk Kerajaan Dwarf. Kerajaan Dwarf sendiri tidak memiliki sumber daya alam yang banyak, sehingga mereka memang harus membeli sumber daya dari luar. Alhasil, Kerajaan Farmas mendapatkan banyak keuntungan dari perdagangan dengan Kerajaan Dwarf. Nah, ketika Tempest muncul, membuat perdagangan mereka kacau dan menurun. Bisa dikatakan muncul pesaing barulah yang sangat-sangat mengancam perdagangan Kerajaan Farmas. Hal tersebut dikarenakan lokasi Tempest yang benar-benar dekat dengan Kerajaan Dwarf. Jadi mulai banyak perdagangan yang terjadi dari pihak Tempest dan Kerajaan Dwarf. Terlebih lagi, dari season satunya, kan memang Rimuru dan Raja dari Kerajaan Dwarf menyatakan kerjasama. Nah, maka karena itu, perdagangan Kerajaan Dwarf dengan Kerajaan Farmas semakin berkurang. Untuk lokasi sendiri, Tempest bisa dikatakan strategis, di mana Tempest lokasinya berada di hutan besar Jura yang menjadi titik tengah yang menghubungkan banyak negara. Nah, faktor lain yang menyebabkan Kerajaan Farmas menyerang Tempest juga karena Raja Farmas, yaitu Raja Edomarisu, ingin menguasai Tempest yang lokasinya sangat strategis tersebut. Jadi selain menyingkirkan pesaingnya, mereka juga akan mendapatkan lokasi yang strategis untuk perdagangan. Lalu mulailah penyerangan terhadap Tempest dan Rimuru ini, di mana akan dimulai dengan penyerangan kepada Rimuru. Rimuru diserang ketika hendak pulang menuju Tempest setelah menyelesaikan urusannya yang berkaitan dengan Shizu. Singkat cerita, Rimuru tiba-tiba dikurung oleh barrier suci yang membuatnya tidak bisa menggunakan sihir dan melemahkan kekuatan fisiknya. Nah, di tengah kebingungan tersebut, muncullah sesosok wanita yang mengaku sebagai kapten kesatria dari Gereja Barat yang bernama Sakaguchi Hinata. Terjadilah pertarungan antar mereka berdua. Karena Rimuru menerima banyak nerf dari barrier tersebut, membuat Rimuru berada pada situasi yang sulit. Terlebih lagi, Hinata Sakaguchi ini termasuk sosok yang kuat, yang mana merupakan manusia panggilan dari negara yang sama dengan Rimuru, yaitu Jepang. Serta memiliki unique skill yang sangat kuat, serta pedang yang sangat overpower. Pedang dari Sakaguchi Hinata ini berbentuk rapier, yang mana dapat langsung melukai jiwa. Dijelaskan hanya perlu 7 kali terkena untuk dapat membunuh lawan. Overpower sekali kan Bruda? Tapi untung saja karakter utama kita yaitu Rimuru ini tidaklah bodoh. Karakter utama kita juga punya unique skill yang sangat bisa diandalkan, yaitu Pertapa Agung, yang bisa menyusun strategi yang sangat-sangat hebat. Jadi Rimuru membuat siasat pelarian diri karena menurutnya dan berdasarkan hasil perhitungan dari Pertapa Agung, kemungkinan menang mendekati 0%. Sehingga Rimuru kali ini menitik beratkan pada siasat melarikan diri. Siasat yang membuat Hinata Sakaguchi terkecoh sebenarnya simple. Sangat-sangat simple. Rimuru membelah dirinya sendiri secara manual dan membuat cloning dirinya. Mengapa manual? Itu dikarenakan sihir tidak bisa digunakan pada barrier suci tersebut. Kemudian, setelah membuat cloning, tubuh asli Rimuru bersembunyi di tempat yang jauh di mana Hinata Sakaguchi tidak bisa menemukannya. Jadi, yang dilawan Hinata Sakaguchi adalah kloningan Rimuru. Kemudian untuk benar-benar meyakinkan kalau Rimuru benar-benar mati di tangan Hinata adalah dengan mengaktifkan Gluttony mode Rampage ketika terkena tebasan ke-7 dari pedangnya Hinata. Nah, dengan Gluttony mode Rampage ini membuat Hinata Sakaguchi percaya kalau serangan pedangnya berhasil yang membuat jiwa Rimuru binasa dan tinggal skillnya saja yang masih aktif. Singkat cerita, karena kesalahpahaman dari Hinata Sakaguchi ini membuat Rimuru bisa melarikan diri dari pertarungan kematian tersebut. Nah, pada saat yang sama ketika Rimuru diserang,
Tempest juga diserang oleh pihak gereja yang bekerja sama dengan kerajaan Farmas. Penyerang tersebut berpura-pura menjadi pedagang dan mengelabui para penjaga kota Tempest. Penyerang tersebut juga membuat barrier yang mengelilingi kota Tempest. Namun, barrier ini tidak sekuat yang digunakan pada Rimuru, namun cukup untuk melemahkan pihak Tempest. Dari penyerangan tersebut, banyak warga Tempest yang menjadi korban, baik itu pria, wanita, maupun anak-anak. Jumlahnya sekitar 100 orang, dan salah satunya adalah Sion, sekretaris dari Rimuru. Nanti pokoknya bakalan terungkap. Penyerangan dari pihak kerajaan Farmas dan gereja ini yang mengatur plotnya adalah Raja Iblis Clayman. Masih ingat kan, Bruda? Pernah ditunjukkan loh di season satunya, yang mana si Clayman ini menjadi pihak yang bertanggung jawab atas kejadian Orc Disaster. Makin seru dah pokoknya cerita dari petualangan Rimuru ini, makin banyak konflik yang bakalan terjadi ke depannya. Terlebih lagi nanti Rimuru akan menjadi Raja Iblis, guna untuk menghidupkan kembali Sion dan 100 orang yang telah mati tersebut. Oke Bruda, itulah beberapa hal yang akan terjadi di season 2 dari anime Tensei Shitara Slime Dataken. Jika ada dari kalian yang ingin memberikan tambahan, maka silakan beri komentar ya Bruda. Tentu saja pembahasan dari anime ini akan saya lanjutkan di part-part selanjutnya. Jadi ditunggu saja ya Bruda. Oke, sekian dari saya Nur Cahyo dan terima kasih karena sudah meluangkan waktu untuk menonton video dari saya. Dan ciao ciao.